Ternyata sebanyak ini jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menculik Jenderal Nasution. Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution adalah salah satu dari 7 jenderal yang masuk dalam daftar penculikan kelompok gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung Syamsuri tak lain adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, oleh kelompok gerakan 30 September. Jenderal Nasution dituduh jadi tokoh penting Dewan Jenderal. Menurut kelompok gerakan 30 September, Dewan Jenderal adalah sebuah dewan yang berisikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang dipercaya oleh mereka akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ketika peristiwa berdarah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Jenderal Nasution sedang menjabat sebagai Menko Hankam merangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, KSAB. Jenderal Nasution sendiri dikenal sebagai jenderal yang sangat dibenci oleh PKI, Partai Komunis, yang kemudian dianggap oleh Angkatan Darat sebagai dalang peristiwa berdarah tersebut. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Pada dini hari 1 Regu, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Nasution tiba di rumah Jenderal Nasution yang berada di Jalan Toku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka tiba di sekitar rumah Nasution pada pukul 4 pagi. Jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menculik Jenderal Nasution cukup besar. Jumlahnya mencapai 100-an personel. Regu penculik ini datang ke rumah Nasution dengan menumpang 3 truk, sebuah power wagon dan sebuah jeep gas. Regu penculik ini dipimpin oleh pembantu Letnan II, Pelda, Juhurup dari Resimen Cakrabirawa. Menurut Kuncoro Hadi dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, Regu penculik sempat menyatroni rumah Waperdam II Yohanes Leimena yang lokasinya berdekatan dengan rumah Jenderal Nasution. Di sana, pasukan penculik menembak mati Karel Saswit Tubun, seorang anggota Brimob yang menjaga rumah Leimena. Anggota Brimob itu dibereskan pasukan penculik karena dianggap mengganggu proses penculikan di rumah Jenderal Nasution. Menurut Kuncoro Hadi, setelah memasuki rumah Jenderal Nasution, regu penculik yang dipimpin oleh Kopral II Hargiono langsung menuju kamar Nasution. Ketika itu, istri Nasution, Johana Sunarti, terbangun. Ia langsung keluar kamar, tapi melihat ada satu regu tentara tak dikenal masuk dalam rumahnya. Dia kembali lagi ke kamar, lalu mengunci pintu sambil berbisik pada suaminya, Jenderal Nasution, bahwa ada pasukan Cakrabirawa. Johana Sunarti juga melarang suaminya keluar. Awalnya Jenderal Nasution hendak keluar untuk memastikan karena dia tidak yakin Cakrabirawa datang dengan mendobrak pintu. Saat membuka pintu kamar, dalam jarak 1,5 meter, salah seorang pasukan Cakrabirawa melepaskan tembakan. Jenderal Nasution langsung menutup pintu dan tiarap. Mardiah, adik Nasution yang tidur di kamar sebelah, berusaha menyelamatkan Ade Irma Suryani Nasution, puteri Nasution, dan menggendongnya ke kamar lain. Tetapi Ade Irma yang berada dalam gendongan Mardiah justru terkena tembakan, tulis Kuncoro Hadi dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971. Sementara Yanti, anak Nasution yang lain, juga terbangun mendengar bunyi tembakan tersebut. Dia langsung keluar lompat jendela untuk menghampiri kamar ajudan Jenderal Nasution, Letu Pierre Tendean. Meski terkepung, Jenderal Nasution bisa melarikan diri dengan melompat pagar hingga kakinya patah, tulis Kuncoro Hadi dalam bukunya. Jenderal Nasution melompat ke pekarangan rumah Duta Besar Irak yang rumahnya berbatasan langsung dengan rumahnya. Sementara Letu Tendean yang keluar kamar dengan membawa senjata jenis Garand, segera disergap oleh pasukan penculik yang salah mengira dirinya sebagai Jenderal Nasution. Tendean kemudian ikut diangkut ke lubang buaya.
Sejarah pun mencatat, di lubang buaya, perwira muda ganteng itu juga dihabisi bersama 3 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang berhasil diculik dalam keadaan hidup. Mayatnya kemudian dimasukkan ke sumur tua yang juga ada di daerah lubang buaya disatukan dengan 6 mayat jenderal Angkatan Darat.